Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saudara-saudaraku umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dalam Mimbar Agama Kementerian Agama Kota Bitung dalam renungan minggu pagi di saat ini. Dan hari ini bersama-sama kita akan membahas tentang indahnya sebuah persatuan. Umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, belakangan ini kita telah mendengar begitu banyak kabar yang terjadi di luar sana yang secara tidak langsung itu memberikan ketakutan bahkan kekhawatiran bagi kita sebagai penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Mulai dari isu perang di Timur Tengah dan kemudian perubahan iklim yang begitu ekstrim, bencana alam yang terjadi dimanapun itu berada, dan kemudian ditambah lagi dengan persaingan politik yang terjadi di tahun pemilu ini. Sungguh sebuah hal yang dapat mengancam bila kita tidak siap menghadapinya. Dan satu-satunya cara bagaimana supaya kita bisa siap menghadapi setiap pergolakan zaman, pergolakan dunia yang terjadi ini adalah dengan bersatu. Nah, bagaimana iman Kristen kemudian memandang tentang persatuan dan kesatuan di antara umat manusia? Mari coba kita membaca dalam Mazmur 133 ayat 1. Di sana dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, dalam pembacaan ini pemazmur melukiskan keadaan rukun itu sebagai sebuah hal yang indah, sebuah hal yang elok bila dipandang, sebuah hal yang sedap didengar dan enak dirasa. Ini merupakan sebuah ekspresi yang baik ketika kita memandang sesuatu yang rukun. Nah, apa maksudnya rukun di sini? Dalam pembacaan di Mazmur 133 ini, kata rukun di sini berasal dari kata yahad dalam bahasa Ibrani. Dan kata yahad itu dari akar katanya yaitu ahad. Ahad itu artinya satu. Jadi rukun di sini bukan hanya berarti damai dan lain sebagainya, tapi rukun secara akar kata di sini dia bermakna bersatu. Bersatu ini tidak berarti harus menjadi sama. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia kita berusaha menyamakan, tetapi bersatu ini artinya sekalipun di dalam perbedaan kita tetap memiliki kesatuan visi, kesatuan rasa, kesatuan maksud, kesatuan tujuan bagi kita untuk bisa berjalan bersama-sama. Ini yang kemudian menjadi kerinduan dari para pendiri bangsa kita. Bagaimana para pejuang sebelumnya yang berbeda etnis, golongan, kepercayaan dan lain sebagainya, cara pandang, cara berpikir, mereka semua berbeda, tapi kemudian mereka memiliki satu visi, yakni bagaimana Indonesia bisa merdeka. Demikian juga kita sekarang ini kita terajak dengan segala macam perbedaan itu, marilah kita kemudian bersatu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju di kedepannya nanti. Kita teringat bagaimana dalam minggu ini tim nasional Indonesia berhasil melangkah sedikit lagi ke puncak dengan mengalahkan timnas Korea Selatan. Di sini kita melihat tim nasional Indonesia itu terdiri dari beragam macam suku dan budaya yang ada di sana, beragam macam jenis warna kulit, bahkan beragam macam agama. Para pemain-pemainnya itu sendiri berbeda semuanya. Tetapi kemudian perbedaan ini bisa menjadi sebuah harmoni yang indah ketika mereka bersatu dalam lapangan hijau dan mereka bisa memperoleh kemenangan. Inilah yang dimaksudkan kemudian dalam ayat kedua dan ketiga dalam Mazmur pasal 133 ini, yakni seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi persatuan dimaksudkan agar berkat Tuhan dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan bersatu, dalam keadaan rukun, dan dalam keadaan damai. Dan inilah yang menjadi mimpi kita bersama,
bagaimana kemudian kita mewujudkan persatuan ini sehingga berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan atas bangsa kita, dan kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang berkualitas. Marilah kita bersatu untuk kemajuan bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.